Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yulianti, perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai analisis jurnal terkait dokumentasi keperawatan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5, yaitu Ardiansyah, Dena Legina, Maya Amelia, Putri Wulandari, Citra Fatmawati, Rani Suci, Marisa Putri, Syifa Almakamul, Muhammad Anharudin, Muhammad Dafi, dan Bunga Fauzia. Analisis jurnal yang diteliti oleh Peggy Pasya, Ihsan Rizani, dan Heri Setiawan. Tempat dan waktu penelitian yaitu di RSUD Idaman, Kota Banjarbaru pada 2 November 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan peran kepala ruangan dan supervisor ruangan dengan motivasi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan di RSUD Idaman, Kota Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan bersifat korelasi dengan desain cross-sectional dan teknik sample probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan gambaran skor peran kepala ruangan rata-rata sebesar 51,10 dan rata-rata peran supervisor ruangan sebesar 32,81. Yang artinya peran kepala ruangan dan supervisor dijalankan dengan optimal. Sedangkan rata-rata motivasi perawat sebesar 33,61, termasuk motivasi perawat tinggi. Saran penelitian, sebaiknya peran kepala ruangan dan supervisor ruangan terus ditingkatkan agar motivasi perawat dalam pendokumentasian juga meningkat, serta rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan hendaknya selalu berperan agar kepala ruangan dan supervisor ruangan tetap lebih ditekankan untuk menjalankan perannya, sehingga dapat meningkatkan motivasi perawat di ruangan. Bagi peneliti berikutnya, dapat melanjutkan peneliti ini, yaitu dengan menambahkan penelitian hingga menganalisis multivariat dengan menghubungkan karakteristik perawat dengan motivasi perawat. Korelasi antara isi jurnal dengan realita klinis. Hasil penelitian di jurnal ini, hasil analisis didapatkan adanya hubungan yang positif antara peran kepala ruangan dengan motivasi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan di RSUD Idaman Kota. Dan ada hubungan positif antara peran supervisor ruangan dengan motivasi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan di RSUD Kota Banjarbaru. Peran kepala ruangan dan supervisor ruangan dapat mempengaruhi tingkat motivasi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan, maka diharapkan kepala ruangan dan supervisor ruangan dapat menjalankan perannya dengan baik. Adapun kondisi real di klinis atau di lapangan, terdapat hubungan yang signifikan antara peran kepala ruangan dengan motivasi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan di RSUD Idaman Kota Banjarbaru dengan nilai p-value 0,000 dengan kekuatan hubungan 0,645, yaitu kuat. Terdapat hubungan yang signifikan antara peran supervisor ruangan dengan motivasi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan di rumah sakit daerah
idaman Kota Banjarbaru, yaitu dengan nilai p-value 0,000 dengan kekuatan hubungan sebesar 0,500. Artinya sedang. Peran kepala ruangan dengan motivasi perawat dalam dokumentasi keperawatan lebih kuat jika dibandingkan dengan peran supervisor. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang didapat pada kekuatan hubungan kepala ruangan dengan supervisor ruangan. Analisa jurnal Critical Appraisal. Critical Appraisal, judul, apakah judul memenuhi kaidah penulisan judul? Jawabannya ya, karena judul penelitian terlihat jelas, menggambarkan isi penelitian, dan sesuai dengan kaidah penulisan judul ilmiah. Lalu, apakah penulisan judul menggunakan tanda tanya? Jawabannya tidak, karena judul tidak menggunakan tanda tanya. Lalu, apakah penulisan judul menggunakan tanda seru? Jawabannya tidak, karena judul tidak menggunakan tanda seru. Lalu, untuk bagian penulis, apakah nama penulis dicantumkan? Jawabannya ya, karena terdapat nama Peggy Pasha, Ihsan Rizani, dan Heri Setiawan sebagai penulis jurnal ilmiah. Apakah asal institusi penulis dicantumkan? Jawabannya ya, karena terdapat Kota Banjarbaru. Lalu, apakah asal institusi penulis sesuai dengan topik penelitian? Jawabannya ya, sesuai karena penelitian dilakukan di fasilitas tersebut dan fokus pada dokumentasi keperawatan serta peran kepala ruangan dan supervisor di rumah sakit yang bersangkutan. Bidang ilmu. Apakah bidang ilmu tercantum dalam judul penelitian? Jawabannya ya, karena bidang ilmu keperawatan tercermin dalam judul. Lalu, apakah latar belakang penulis, yaitu institusi tempat bekerja, sesuai dengan bidang ilmu topik penulisan? Jawabannya ya, karena penelitian dilakukan di RSUD Idaman Kota Banjarbaru yang relevan dengan bidang keperawatan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan topik penelitian tentang dokumentasi keperawatan. Lalu, metodologi penulisan. Apakah tujuan penelitian disebutkan? Jawabannya ya. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan peran kepala ruangan dan supervisor ruangan dengan motivasi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan di RSUD Idaman Kota Banjarbaru. Lalu, apakah desain penelitian yang digunakan disebutkan? Jawabannya ya, desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Lalu, apakah desain penelitian yang digunakan disebutkan? Jawabannya ya, karena desain cross-sectional sesuai dengan tujuan penelitian, karena desain ini digunakan untuk menilai hubungan variabel pada satu waktu tertentu, yakni hubungan peran kepala ruangan dan supervisor dengan motivasi perawat. Sampel dipilih menggunakan teknik probability sampling. Bagaimana sampel dalam penelitian tersebut dipilih? Jawabannya ya,
Sampel dipilih menggunakan teknik probability sampling. Lalu dalam bentuk apa hasil penelitian disajikan? Jawabannya ya, hasil penelitian disajikan dalam bentuk rata-rata skor peran kepala ruangan supervisor dan kepala ruangan serta motivasi perawat. Hubungan antara variabel yang dianalisis menggunakan nilai p-value dan kekuatan hubungan. Selanjutnya ada, apakah daftar pustaka yang digunakan dari sumber yang terpercaya? Jawabannya ya. Uji statistik digunakan seperti yang terlihat dari penyebutan p-value dalam analisis hubungan antara variabel, namun jenis uji statistik spesifik yang digunakan tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Selanjutnya ada hasil penelitian. Apakah hasil penelitian dapat diimplementasikan di keperawatan? Jawabannya ya, karena untuk meningkatkan motivasi dan kualitas dokumentasi perawat. Apakah ada rekomendasi khusus terkait hasil penelitian? Jawabannya ya, dengan meningkatkan peran kepala ruangan dan supervisor secara berkelanjutan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Apakah daftar pustaka yang digunakan up to date? Jawabannya ya. Walaupun tidak semua di dalam daftar pustaka jurnal tersebut dapat dianggap up to date, terutama jika topik yang dibahas adalah praktik keperawatan yang berkembang pesat, seperti dokumentasi dalam bidang keperawatan, referensi yang berusia kurang dari 5-7 tahun biasanya masih relevan, terutama untuk topik seperti motivasi kerja yang cenderung berkembang dengan lebih lambat dibandingkan teknologi atau kebijakan medis. Apakah daftar pustaka yang digunakan sesuai topik penelitian? Jawabannya iya, karena penelitian ini mendukung pentingnya peran kepala ruangan dalam motivasi keperawatan. Namun, karena hubungan supervisor juga signifikan, penguatan kolaborasi antara kedua peran ini akan meningkatkan kualitas dokumentasi keperawatan secara keseluruhan. Apakah daftar pustaka yang digunakan dan sumber Apakah daftar pustaka yang digunakan dari sumber yang terpercaya? Jawabannya ya, karena daftar pustaka yang digunakan kita ambil dari sumber terpercaya seperti PubMed, Google Scholar, International Journal of Nursing and Clinical Practice, adalah basis data yang mengidentifikasi artikel dari jurnal berkualitas tinggi, terutama dalam bidang kesehatan, kedokteran, dan keperawatan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.